Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadi wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak melakukan dosa dan lalai dari mengingat Allah dapat menyebabkan hati menjadi berkarat sebagaimana besi berkarat bila terkena air. Membaca Al-Quran dan mengingat maut akan menjadikan hati ini bersinar kembali. Hati itu bagaikan cermin, semakin dibersihkan hati itu maka semakin terpancar darinya cahaya ma'rifat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Saya meninggalkan dua nasihat untuk kamu sekalian, satu yang berbicara dan satu lagi yang diam. Yang berbicara ialah Al-Quranul Karim dan yang diam adalah mengingat maut." Bagi orang yang memahami betapa pentingnya nasihat-nasihat ini maka ia akan menerimanya. Dan sebaliknya juga orang yang beranggapan bahwa agama tidak berguna dan hanya menjadi penghalang bagi kemajuan duniawi, tentu ia tidak memiliki keinginan untuk mendapatkan nasihat rohani tersebut. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bar Rona ala kulubihim ma kanu ya'sibun." Dari surah Al-Muttaffifin ayat 14 yang artinya, sekali-kali tidak sebenarnya apa yang mereka lakukan itu telah menyebabkan kekaratan pada hati mereka. Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang zalim tertutupi untuk beriman kepada Al-Quran. Mereka mengingkari kebenaran dan menganggap Al-Quran hanya dongeng orang-orang terdahulu. Sebab hati mereka telah tertutupi oleh noda-noda dosa yang banyak mereka lakukan. Sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi, "An Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol inna abda isa a'za'a khati'atan nukita fi qalbihi nuqtatun sawda'u fa'iza huwa naza'a wasta'fara wa taba sukila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu wa huwa ar-ranul lazi syakarallah kalla bar Rona ala kulubihim ma kanu ya'sibun." Seseorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan maka dalam hatinya timbul sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkan maksiat dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat maka ditambah titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya.
Itulah yang diistilahkan dengan kata arron yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang artinya sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati. Dari hadis di atas, Al-Hasan Al-Basri rahmatullah alaih menyatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah dosa di atas tumpukan dosa, sehingga bisa membuat hati itu gelap dan lama-kelamaan pun mati. Demikian pula yang dinyatakan oleh Mujahid, Qatadah, Ibnu Zaid, dan selainnya. Para jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa ketika seseorang manusia melakukan dosa, maka akan ada secercah titik hitam dalam hatinya. Semakin banyak kemaksiatan yang ia perbuat, semakin besar titik hitam di hatinya, hingga hatinya akan tertutupi oleh kegelapan. Pada saat tersebut, ia sudah tidak mengetahui lagi mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu, seseorang apabila melakukan kemaksiatan, segeralah bertaubat agar titik hitam di hatinya terhapus dan tidak sampai membesar sehingga membuatnya lalai akan kebenaran yang ada. Ringkasnya adalah di dalam ayat di atas mengajarkan kepada seluruh manusia untuk bersegera dalam bertaubat, sebab tiada manusia yang luput dari kesalahan dan dosa. Pada akhirnya yang telah diperbuat tidak sampai membutakannya dan melupakan akan kebenaran yang ada, sehingga tidak termasuk orang-orang yang zalim. Perlu juga diketahui bahwa inilah salah satu di antara dampak bahaya maksiat bagi hati. Setiap perbuatan maksiat membuat hati tertutup noda hitam, dan lama-kelamaan hati tersebut menjadi gelap. Jika hati itu tertutup, apakah mampu ia menerima seberkas cahaya kebenaran? Sungguh sangat tidak mungkin. Ibnu Qasim rahmatullah alaih menyatakan, jika hati sudah semakin gelap, maka amat sulit mengenal petunjuk kebenaran. Oleh karena itu, bertobatlah dan perbanyaklah istighfar. Itulah yang menghilangkan gelapnya hati dan membuat hati semakin bercahaya sehingga mudah menerima petunjuk dan kebenaran. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan-Mu yang lurus agar kami selalu taat kepadamu. Karena sesungguhnya kami berusaha untuk menjauhi segala larangan-Mu. Maka ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita menutup majelis taklim ini, marilah kita berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala abdika wa nabiyika sayyidina wa habibina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.